Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Elva Fauzia dengan NIM 332020 akan menjelaskan tentang introduction. Nah, jadi introduction sendiri itu adalah perkenalan diri. Introduction itu adalah perkenalan diri. Nah, dalam perkenalan diri itu biasanya apa aja sih yang disebutkan atau yang dijelaskan? Biasanya itu dalam ada personal information. Nah, personal information sendiri itu terdiri dari name. Apa itu name? Name adalah nama, kemudian ada age atau umur, address atau alamat, ada hobi, kemudian ada job atau pekerjaan. Terus mungkin kalian juga bisa nyebutin tentang personal information kalian yang lain, tapi ini yang paling common, paling umum gitu. Contoh dari introduction sendiri di sini ini. Jadi introduction sebenarnya ada dua, ada introduction yourself sama introduction other people. Jadi memperkenalkan diri kalian sendiri sama memperkenalkan orang lain. Yang pertama di sini contohnya dari introduction yourself atau memperkenalkan diri kita sendiri. Sini ada Loy. Hi, Wendy. Hello, Loy. My name is Loy. What is your name? Wendy. My name is Wendy. Loy. Nice to meet you, Wendy. Wendy, nice to meet you too. Di sini mana sih expression untuk memperkenalkan diri? Di sini. Jadi kata-kata Loy ini. My name is Loy. My name is ini merupakan salah satu dari bentuk expression atau ungkapan untuk memperkenalkan diri kita. Kemudian contoh yang kedua ada expression atau contoh conversation untuk memperkenalkan other people. Sini contohnya ada Vi sama Peter. Vi, hey Peter, this is Mary. Peter, hey Mary, nice to meet you. Mary, nice to meet you too, Peter. Di sini, this is Mary. This is Mary ini adalah salah satu dari contoh ungkapan untuk memperkenalkan orang lain. Di sini ada 3 contoh expression dari introducing yourself sama introducing other people. Tapi sebenarnya tuh masih ada banyak lagi, tapi ini yang paling umum biasanya dipakai ini. Let me introduce myself atau biarkan saya memperkenalkan diri saya. My name is, nama saya adalah bla bla bla. Terus kalian sebut nama kalian. I am itu saya, bisa I am Elva, like that. Kemudian di sini ada allow me to introduce. Jadi allow me itu kayak izinkan aku untuk memperkenalkan. Jadi kalian nanti memperkenalkan, misalnya allow me to introduce Lisa. Do you know? Apa kamu tahu? Jadi gitu. Misalnya kayak kalian tanya ke teman kalian, do you know about Lisa? Kayak gitu. Let me introduce to you. Ini nanti hampir sama kayak ini. Intinya sama memperkenalkan orang. Nah, biasanya dalam perkenalan itu ada yang namanya greeting sama live talking. Greeting itu adalah salam. Jadi untuk memulai conversation itu namanya greeting, sama ada yang namanya live talking atau salam penutup. Jadi untuk mengakhiri conversation itu. Nah, biasanya greeting itu ada hi, hello, ada good morning, good afternoon, and other else. Kemudian kalau misalnya untuk live talking biasanya ini ada di sini. Nice to meet you too. Berarti udah selesai. Terus nanti juga bisa banyak ungkapan-ungkapan kayak gitu. Nah, di sini ada simple present tense. Simple present tense sendiri ini ada kaitannya dengan introduction. Kenapa? Karena dalam introduction kita menggunakan pola dari simple present tense. Nah, simple present tense itu ada dua, ada yang nominal sama yang verbal. Kalau nominal itu dia tidak ada verbnya, tapi kalau di verbal dia pakai verb. Nominal untuk yang positif itu rumusnya ada subject plus to be itu ada am, is, are, kemudian plus adjektif atau adverb. Adjektif sendiri itu artinya kata sifat. Kata sifat itu seperti cantik, manis, pinter, bodoh, dan lain sebagainya. Adverb itu adalah kata keterangan.
Contohnya untuk yang positif, kita langsung masuk ke contohnya di sini ya. Contohnya yang positif, misalnya subjek dulu, Loy, to be-nya. Kalau Loy itu kan berarti kata gantinya he. Kalau he berarti itu sambungannya is. Kalau I, you, we, they itu nanti dia kalau I pakai am. Kalau you, he is pakai she, he, you, she, he itu nanti pakainya is. Kalau they pakainya are. Loy berarti sih pakai is ya. Loy is. Di sini kita pakai adjektif aja. Adjektif berarti kata sifat. Kata sifatnya misalnya handsome. Loy is handsome. Ini dari bentuk positifnya. Kalau bentuk negatifnya, subject plus to be plus not di sini perlu digarisbawahi. Ini penting banget harus ada karena ini contoh bentuk negatif, jadi harus ada not-nya. Plus adjektif atau adverb. Contohnya di sini, subjeknya adalah Loy. To be-nya is, terus ditambah not, kemudian dikasih adjektif atau kata sifat handsome. Jadi artinya apa? Loy itu tampan. Kalau bentuk negatifnya, Loy itu tidak tampan. Kemudian kalau contoh kalau pertanyaannya to be dulu, jadi dibalik, to be ditaruh depan is, kemudian baru subjek Loy, kemudian dikasih adverb atau adjektif handsome. Jangan lupa, ini penting banget, yaitu tanda tanya karena menunjukkan pertanyaan. Is Loy handsome? Artinya apakah Loy itu tampan? Kemudian kedua verbal. Verbal di sini kita pakai verb. Contohnya saya taruh sini. Pertama subjek plus verb 1 atau s plus objek. Subjeknya misalnya find. Kemudian verb 1. Misalnya kita pakai sweep. Menyapu. Nah, find di sini dia kata gantinya adalah she. Jadi di sini tambah s, sweeps. Kalau misalnya katanya itu she eat, kalau misalnya she eat, itu nanti ditambah dengan s atau es. Tapi kalau I, you, we, they itu nggak usah pakai s atau es. Nah, kalau misalnya verbnya belakangnya itu huruf konsonan. Contohnya keep. Ini kan belakangnya huruf konsonan, berarti dia ditambah s, keeps. Tapi kalau misalnya contohnya belakangnya huruf vokal, contohnya lie, berbohong. Nah, jadi kita tambah i atau s. Tapi karena ini udah ada kan nggak bisa kayak gini. Jadi ini diganti kayak gini. E-nya dihilangin. Find, kita kembali ke sini lagi. Find, sweeps, object, misalnya ruangan. Ini bentuk positif. Kalau bentuk negatifnya, subjek plus do atau does plus verb 1 plus objek. Subjeknya di sini adalah find. Kalau find berarti pakai do apa does? Berarti di sini kita pakai does karena dia adalah she, it, kata gantinya. Doesn't. Ini singkatan dari does not. Jadi ini juga bisa doesn't, bisa juga kayak gini, does not. Kayak gini. Verb 1. Nah, untuk bentuk negatifnya di sini ini nggak usah ditambah lagi s atau es, cuma cukup verb 1 saja. Soalnya di sini udah ada penandanya ini, udah ada does not-nya ini, makanya nggak usah dikasih s-nya itu. Terus tanda untuk kalimat pertanyaannya, does, why,
read kayak gini. Jangan lupa pakai tanda tanya. Seperti itu untuk materi introduction. Nanti yang selanjutnya ada materi family, sama juga ada materi job, ada juga materi tentang daily activity yang akan diberikan oleh teman saya lain. Terima kasih. Daily activity merupakan frasa yang diartikan sebagai kegiatan sehari-hari, karena yang diceritakan adalah kegiatan sehari-hari dari pagi sampai malam. Maka sering disebut sebagai daily activity karena berbentuk jamak dan ada beberapa aktivitas yang dilakukan. Contohnya, membuat teks tentang kegiatan sehari-hari dalam present tense. Untuk membuat kalimat atau teks tentang kegiatan sehari-hari, terlebih dahulu ketahui grammar yang akan dipakai hal tersebut sesuai dengan format simple present tense. Buat kalimatnya dengan menggunakan bentuk present tense baik dalam kalimat positif maupun kalimat negatif. Contohnya sebagai berikut. I go to school every day, atau saya pergi ke sekolah setiap hari. Kata kerja menggunakan verb one dan untuk subjek yaitu he, she, it, Anna. Dan belakangnya ditambahkan is atau she pada verb one seperti berikut. Anna goes to school every day. She reads her book, atau Anna pergi ke sekolah setiap hari. Dia mengendarai sepeda. Contoh kalimat negatif yaitu I don't have breakfast at home, atau saya tidak sarapan di rumah. Untuk subjek you, they, we, I menggunakan don't. Sedangkan he, she, it, Anna menggunakan kata does not. Contohnya, Alisa does not like milk for breakfast, atau Alisa tidak suka minum susu untuk sarapan. Berikutnya, telling daily activity. Untuk mendapatkan kegiatan sehari-hari, kita dapat menggunakan kata keterangan yang menunjukkan kebiasaan. Misalnya, usually, sometimes, often, always, never, every day, and every morning. Usually artinya biasanya, sometimes artinya kadang-kadang, often artinya sering, always selalu, never tidak pernah, every day setiap hari, every morning setiap pagi. Dan kita juga dapat menggunakan kata yang menunjukkan seperti after atau setelah, before sebelum, then kemudian, after that setelah itu, dan asking daily activity. Dan yang selanjutnya, asking daily activity. Untuk menanyakan kegiatan sehari-hari, kalian dapat menggunakan kata tanya. Misalnya, what atau apa, what do, bla 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 do. Untuk subjek I atau saya, you atau kamu, we atau kami atau kita, they atau mereka, dan plural nama orang, benda, lebih dari satu. What does bla 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 do. Untuk subjek he, dia, she, dia, singular atau nama orang, benda berjumlah satu. Dan untuk menanyakan waktu kegiatan sehari-hari, kalian dapat menggunakan kata tanya what time atau pukul berapa, what time do. Untuk subjek I, saya, you, kamu, we, kami atau kita, they, mereka, dan plural atau nama orang, benda lebih dari satu.
What time do untuk subjek he, dia, she, dia, dan singular atau nama orang benda berjumlah satu. Sekian penjelasan dari saya mengenai daily activity. And introduce. My name is Anissa Fatma Yunani for the class PKA study program Unugiri Bojonegoro. Okay, then I will explain about family. Well, usually this family or family member is divided into two, namely nuclear family and extended family. Family tree means tree or family tree. The family tree is actually a diagram that shows the relationship between family members. Does the diagram have to be in the form of a tree? Yes, it is not really. It is okay to just combine squares and lines. But if you can make a beautiful tree, why not he? Well, next we will discuss examples of family tree, nuclear family, and extended family. Nuclear family in Indonesian or our nuclear family is the nuclear family. Who are the members of the nuclear family? Nuclear family consists of father, mother, brother, sister, husband, wife, children, son, and daughter. So, if we have siblings who are younger or older, how do we tell the difference? Let us say we have an older brother named Kim Taehyung and a younger brother named Jungkook. Because brother is definitely older, then we only need the older or big before the word brother. As for the younger brother, we only need to add rich, young, or little. Extended family is larger family that's nuclear family and other blood relatives. The word extended has the meaning of being expanded or enlarged. So, does it make sense what the extended family means? Then, who are the members of the extended family? Grandfather, grandmother, uncle, auntie, cousin, nephew, niece. Family in-laws means family members who are not related by blood to use. Example are father-in-law, mother-in-law, son-in-law, daughter-in-law, brother-in-law, sister-in-law. Fun fact, what is the form of a family member-in-law? Just add an S after the first form. For example, mother-in-law not met her in the last. That in a family tree, there are various family members with their respective names. These members can be divided into nuclear family, extended family, and family in-laws. Thank you for watching and thank you for everything. See you. Bye-bye. Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi bersama saya Ahmad Burhanuddin. Yang kali ini kita akan membahas tentang job or profession. Job adalah pekerjaan, sedangkan profesi sama seperti pekerjaan, tetapi membutuhkan atau dapat kita tempuh dengan pendidikan-pendidikan tertentu. Oke teman-teman, tujuan pembelajaran kali ini yaitu kita dapat meminta dan memberikan informasi terkait nama-nama pekerjaan. Yang akan kita bahas yaitu name of job, nama pekerjaan. Langsung saja, what is her job? Kita lihat gambar di samping ini yaitu gambar ibu rumah tangga. Maka kita jawab, she is a housewife. She is a housewife. Karena bahasa Inggrisnya ibu rumah tangga adalah housewife. Maka kita jawab, she is a housewife.
Yang kedua yaitu gambar apa ini teman-teman? Guru. Gambar ibu guru. Bahasa Inggrisnya adalah teacher. Karena perempuan, kita bertanya pakai her. What is her job? Jawabannya adalah she is a teacher. She is a teacher. Karena gambarnya adalah guru perempuan. Ya. Contoh yang ketiga yaitu apa teman-teman? Petani. Contoh yang ketiga itu petani. Mari kita tanya, what is his job? What is his job? Karena gambarnya adalah petani, karena bahasa Inggrisnya petani adalah farmer, maka kita jawab he is a farmer. He is a farmer. Nah, yang keempat adalah pemadam kebakaran. Bahasa Inggrisnya pemadam kebakaran adalah firefighter. Firefighter. Nah, kita tanya, what is his job? Jawabannya adalah he is a firefighter. He is a firefighter. Oke teman-teman, cukup mudah bukan? Mungkin itu dari saya, karena mungkin akan ada tambahan di pertemuan berikutnya. Tetap simak video kali ini. Terima kasih. Saya Ahmad Nurdin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.